Jadi friend, Vita cerita siang hari ini lagi mampir di situs Dalam Pojok. Nah, ada yang tahu situs ini Dalam Pojok itu apa? Dalam Pojok itu rumah di mana Bung Karno kecil, banyak bermain di sini, terus tinggalnya juga di sini. Oke, nah kita nanti akan masuk ke dalam pojok. Di situ tempatnya ya. Tetap di Vita Cerita. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Inilah semboyan yang diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Selain sebagai tokoh proklamator, Bung Karno juga menjadi salah satu tokoh dunia yang sangat berpengaruh. Nah, hari ini Vita Cerita mencoba untuk menelisik salah satu bagian dari sejarah yang sangat penting dalam perjalanan Bung Karno. Ini adalah situs Dalam Pojok di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Rumah dengan model joglo Jawa ini merupakan tempat Bung Karno tinggal di masa kecil. Ini adalah rumah RM Sumo Sewoyo, salah satu kerabat Bung Karno yang sekaligus menjadi ayah angkat beliau pada masa kecil. Bung Karno tinggal di rumah ini sejak usia 2 tahun hingga sekitar usia 7 tahun. Banyak peninggalan sejarah Bung Karno di rumah ini, diantaranya adalah kursi yang biasa dipakai duduk Bung Karno, serta kamar tidur Bung Karno di masa kecil. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya ke Pak Mulyani, pengelola Dalam Pojok ini. Halo friend, saat ini saya tengah berada di rumah yang dulu Bung Karno pernah singgah di sini waktu masih kecil. Dan di samping saya ada Pak Mulyani. Kita akan tanya-tanya dulu gimana sejarahnya tempat ini ditemukan. Pak Mulyani, apa kabar? Ya, terima kasih. Baik, sehat, Alhamdulillah. Ini gini, ya, rumah ini awalnya adalah milik Yang Panji Sumoatmojo. Nah, Yang Panji Sumoatmojo itu adalah Papteh PB ke-9. Pada saat itu setelah usai perang Diponegoro, artinya Pangeran Diponegoro sudah ditangkap, akhirnya terjadilah pro kontra dalam keraton. Jadi pengikut setia Pangeran Diponegoro itu lebih keluar dari keraton, memilih keluar dari keraton, termasuk Yang Panji Sumoatmojo. Nah, Yang Panji Sumoatmojo itu memiliki beberapa putra, diantaranya adalah Eyang Sumo Siwoyo. Yang Sumo Siwoyo inilah yang menjadi ayah angkat Bung Karno. Nah, itu terjadi gini, ketika Pak Kemi itu bertugas mengajar di Bali, beliau tertarik dengan salah satu penari pada saat melihat pentas tari. Nah, dia tertarik dan jatuh hati kepada si penari itu. Nah, tapi apa daya cintanya tertolak karena berbeda agama, berbeda suku, dan juga penari itu adalah penari yang disakralkan. Jadi harus penari suci, tidak boleh dinikah, karena tari itu untuk tari memuja sang dewa. Ya. Tapi karena apa? Kalau sudah cinta, akhirnya Pak Kemi itu pulang ke Jawa. Beliau ke Kediri sini menemui saudara sepupunya yaitu Yang Sumo Siwoyo. Kala itu juga masih sama-sama remaja, tapi Yang Sumo Siwoyo juga memiliki kelebihan karena dia seorang tabib, ya. Nah, akhirnya Pak Sumo Siwoyo itu mau membantu Pak Kemi mendapatkan gadis Bali itu dengan catatan nanti kalau anaknya laki-laki yang mengasuh adalah Pak Sumo Siwoyo. Alhasil disepakati, akhirnya Pak Kemi sama Pak Umo diajak bermeditasi di bawah pohon kandil itu, dan akhirnya depannya pohon kandil. Nah,
beliau mendapatkan isyarat supaya membawa bunga kandil itu dibawa kembali. Nah, diambillah bunga kandil itu, akhirnya beliau berdua kembali. Pada saat ada pementasan lagi, dilemparkanlah bunga kandil itu mengenai gadis yang dituju, dan diambil bunga kandil diselipkan dalam kupingnya. Itu tanda diterima cintanya. Itulah kisah cinta Pak Kemi sama Bu Ida Ayu Nyumanrai. Nah, dari hasil perkawinan ini, yang pertama lahirlah seorang anak yang perempuan yang dikasih nama Sukarmini, ya, yang ketika dewasa lebih dikenal dengan nama Bu Wardoyo. Yang kedua, lahirlah putra yaitu yang bernama Kusno. Nah, Kusno inilah akhirnya ketika Pak Kemi bertugas mengajar di daerah Ploson Jombang, nah Kusno kecil ini sakit-sakitan, bahkan sakitnya sakit keras, dan alhamdulillah di desa Kabuh Ploson Jombang itu ada tabib namanya Tabib Den Mas Mendung. Nah, Tabib Den Mas Mendung memiliki kelebihan mau menyembuhkan Kusno asal yang mengantarkan bukan orang tuanya. Akhirnya yang mengantarkan orang lain. Nah, diantarkan orang lain ke tempat tabib dan Mas Mendung, di situ diobati. Alhamdulillah lantaran beliau Kusno kecil berangsur-angsur sembuh. Tentunya orang tuanya penasaran, siapakah tabib dan Mas Mendung itu? Nah, akhirnya orang tuanya Pak Kemi sama Bu Ida ke tempat tabib dan Mas Mendung. Setelah dibukakan pintunya, beliau terkejut, ternyata Tabib Den Mas Mendung itu nama lain dari Eyang Somo Sewoyo, yang dulu membantu untuk mendapatkan gadis itu. Ya, akhirnya tentunya ingat janjinya, bahwa kalau anaknya laki-laki yang masuk adalah Eyang Omo. Nah, mulai saat itulah diserahkan Kusno kepada Eyang Omo. Oleh Eyang Omo dibawalah ke Kediri Kendalem ini. Nah, itulah kenapa Bung Karno masa kecil di sini. Ya. Nah, di sini pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Di antara masa itu Yang Omo mendapatkan isyarat supaya nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Setelah dikonsultasikan dengan orang tuanya, disetujui nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Pergantian nama ada di kamar sini. Ya. Kita masuk dulu yuk, coba kita lihat di mana pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Ini kamar Kusno. Ya. Kita boleh masuk? Boleh. Di sinilah pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Ini box bayinya. Ya, box bayinya pada saat itu. Pada saat itu. Ini dipanjang berapa mas ada. Jadi pergantian namanya di dalam sini. Setelah usia 7 tahun, Soekarno dikembalikan kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya. Ya. Makanya pendidikan Bung Karno itu pindah-pindah karena sesuai dengan tugas Pak Kemi selaku pendidik atau pengajar. Nah, dan juga beliau pun juga masa remaja ketika liburan sekolah, dia juga bertanda ke dalam sini. Termasuk di sini ada kamar Soekarno Muda, dan di kamar ini juga Bung Karno menulis skripsi akhirnya untuk mendapatkan gelar insinyur. Nah, di kamar ini juga Bung Karno itu membuat desain jembatan yang pertama kali dia desain, yaitu jembatan Kedak Semen Kediri. Jadi Insinyur Soekarno itu pernah mendesain jembatan Kedak Semen Kediri. Jadi desa Kedak, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Ya. Dari hasil desain itu gambarannya, beliau mendapatkan upah dari pemerintah Hindia Belanda. Upahnya beliau belikan pintu depan. Pintu depan itu, maka kita kasih nama pintu Soekarno. Makanya itu ada tulisannya nih Pak ya. Soekarno dulu apa? Malu. Ya, malu, lawangnya masih jelek, gedek, bambu semua. Terus
karena malu terus akhirnya dibelilah itu. Dapat rezeki dengan pintu ini. Wah, ya. Ternyata begitu ceritanya. Bisa dilihat, friend, di sini juga ada tempat Bung Karno biasa bermain yang lokasinya ada di halaman depan. Di tempat ini Bung Karno sempat terjatuh pada saat bermain sehingga mengalami luka pada bagian dahi. Dan inilah yang menjadi alasan Bung Karno sering mengenakan kopiah dengan posisi miring. Baru tahu kan? Hal ini dilakukan untuk menutup bekas luka di bagian dahinya. Selain itu juga ada bekas pohon beringin tempat Bung Karno latihan berpidato. Gimana friend, dari kunjungan kita di dalam pojok ini jadi makin tahu kan ya sejarah presiden pertama kita. Ikuti terus perjalanan Vita Cerita karena banyak sekali tempat menarik yang akan kita kunjungi.